Hari ini kita akan bahas terkait dengan research design. Ini kelanjutan dari ketika teman-teman sudah merumuskan yang namanya hipotesis dan kemudian teman-teman hendak melakukan pada tahap selanjutnya yaitu melakukan penulisan tentang metode penelitiannya seperti apa. Maka salah satu isu yang harus dibahas oleh teman-teman adalah bicara tentang research design. Oke, riset desain itu sebetulnya apa sih gitu ya? Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ada dua hal, ada yang disebut sebagai riset desain dan ada yang disebut sebagai research method. Nah, jadi kalau riset desain itu bicaranya terkait dengan framework, framework ketika teman-teman melakukan penelitian itu berkenaan dengan apa sih yang mendasari metode pengumpulan data dan analisis datanya. Ya, sehingga dari ketika kita bicara tentang research design itu pasti pertimbangannya adalah menjadi satu pertimbangan yang secara garis besarnya seperti apa. Nah, research metodenya itu menceritakan tentang prosedur mengumpulkan datanya. Bisa saja teman-teman di sini berbicara terkait dengan pemilihan teknik atau instrumen yang akan digunakan. Menggunakan wawancarakah atau menggunakan instrumen kuesioner barangkali kalau untuk kuantitatif atau instrumen yang lainnya. Oke, itu antara riset desain dan riset metode ya. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika kita berbicara riset desain ya, dalam satu penelitian psikologi terkhususnya itu ada paling tidak ada dua ya. Jadi kalau kita bicara tentang approach dari riset atau pendekatan penelitian, teman-teman sudah tahu, kita sudah bahas di pertemuan pertama, bicara tentang kuantitatif dan kualitatif. Nah, di dalam kuantitatif itu ada yang disebut sebagai research design-nya. Itu ada dua, ada eksperimental dan ada non-eksperimental. Nah, untuk eksperimental ini, Bunin mungkin akan ngejelasinnya eh, brief aja. Kenapa? Karena nanti kalian akan mendapatkan lebih mendalam di mata kuliah psikologi eksperimen. Namun, dalam pembahasan metode penelitian, kalian tetap harus paham, ya, harus ngerti lah paling tidak, mengenal lah paling tidak tentang eksperimental design ini. Eksperimental design itu ada 6 hal, ya, 6 kategori. Ada yang disebut sebagai ex post facto atau natural experiment, ada yang disebut field experiment, ada yang disebut laboratory experiment, ada pre-experiment, ada true experiment, dan ada quasi experiment. Oke, nah nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Sebetulnya kalau kita bicara tentang eksperimen, itu apa sih penjelasannya gitu ya. Ini salah satu referensi yang Bunin gunakan ada dari Kerlinger. Memang cukup lama, tahun 1986 gitu ya. Tapi bukunya Kerlinger ini masih banyak dirujuk oleh beberapa peneliti. Nah, Kerlinger ini menjelaskan bahwa ketika kita melakukan penelitian dengan desain eksperimen, maka penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan peneliti memberikan manipulasi atau mengontrol satu atau lebih dari variabel bebas. Ya, jadi yang diberi perlakuan, yang dimanipulasi itu variabel bebasnya. Kemudian dari variabel bebasnya itu dilakukan pengamatan terhadap variabel terikatnya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan informasi variasi yang muncul dari variabel terikat tanpa manipulasi dan setelah diberi manipulasi itu seperti apa. Ya, nah, kaitannya dampak dari si variabel bebasnya itu sendiri. Nah, ada juga Arboleda tahun 81 ini menjelaskan bahwa penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang dengan sengaja peneliti itu melakukan manipulasi. Kurang lebih sama dengan Kerlinger. Siapa yang dimanipulasi? Variabel bebasnya, ya. Sehingga nanti dari situ kemudian kita lihat hasil manipulasinya terhadap si variabel terikat itu pengaruhnya seperti apa. Nah, Isaac dan Michael tahun 1977 juga memberikan informasi yang sama gitu ya. Jadi kita akan melihat hubungan sebab akibat. Dan eksperimen ini memberikan satu informasi yang akurat terkait dengan sebab akibat. Jadi sebabnya itu dari IV-nya, akibatnya ada di DV. Sebabnya itu yang dimanipulasi, sehingga DV-nya akan bagaimana? Melalui kelompok kontrol ataupun tidak melalui kelompok kontrol. Ya. Nah,
Sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan eksperimen itu gambarannya gimana sih? Nih, sambil menjelaskan ciri-ciri eksperimen ya. Jadi eksperimen itu kalau tadi dibilang manipulasi, maksudnya manipulasi itu seperti apa? Misal nih, kita mau melakukan penelitian tentang apakah ada pengaruh metode pembelajaran bahasa Inggris terhadap penguasaan bahasa Inggris. Nah, metode pembelajaran yang diteliti adalah satu menggunakan diskusi, yang kedua menggunakan metode baca. Sehingga variabel bebasnya di sini adalah metode pembelajaran ada dua kategori, yaitu diskusi dan membaca. Nah, kita akan melihat nih, mana yang akan lebih memberikan hasil yang efektif. Apakah diskusi atau membaca. Sehingga ketika kita memilih sampling, ya memilih sampelnya, kita melakukan proses randomize, melakukan proses acak untuk menempatkan si responden ke dalam kelompok yang manipulasinya adalah diskusi atau yang metode pembelajarannya membaca. Oke, sehingga kemudian sebelum diberikan proses pembelajarannya, diukur dulu kemampuan bahasa Inggrisnya nih. Diukur dulu kemampuan bahasa Inggrisnya, kemudian satu kelompok diberi metode diskusi, satu kelompok diberi metode membaca. Nggak ada diskusi, dia baca aja sendiri gitu ya. Terus kemudian setelah diberikan waktu selama 1 bulan, kemudian akhir dari manipulasi itu diukur kembali nih kemampuan bahasa Inggrisnya. Hasil pengukuran sebelum diberi perlakuan, sebelum diajar dengan metode diskusi dan sebelum diajar dengan memberi metode membaca tadi, dibandingkan dengan hasil pembelajaran bahasa Inggris yang setelah metode pembelajarannya diberikan. Dua hasilnya ini dibandingkan. Kalau ternyata perbedaannya signifikan, ya, perbedaannya signifikan dan nilai min rata-rata dari kelompok yang diberikan hasil diskusi itu lebih bagus, maka metode diskusilah yang lebih efektif. Dan sebaliknya, kalau ternyata yang membaca itu yang lebih bagus, maka metode membaca yang lebih efektif. Sehingga di sini kita bisa mengatakan bahwa terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Dan lebih simpelnya, lebih dekatnya lagi, lebih detailnya lagi bahwa ternyata metode diskusi itu hasilnya lebih baik daripada metode membaca. Nah, ini artinya kita benar-benar hanya membandingkan dua metode ini. Kita kontrol sampelnya tadi, tidak ada metode yang lain. Tidak dengan ada video, tidak ada dengan mendengarkan lagu. Jadi yang satu kelompok benar-benar dengan diskusi, yang satu kelompok benar-benar dengan membaca. Kemudian kita bandingkan hasilnya. Nah, kurang lebih eksperimen itu seperti itu yang disebut manipulasi, ya. Jadi pasti ini beberapa karakteristik dari eksperimen yang tadi saya jelaskan pada contohnya itu semuanya muncul di sini, ya. Bahwa ada hubungan sebab akibat, bahwa peneliti melakukan manipulasi terhadap variabel independennya, tadi metode pembelajarannya. Terus kemudian ada kelompok eksperimen, ada yang dikenai perlakuan, manipulasi yang dimanipulasi, yaitu yang kelompok diskusi, ada pembandingnya atau kelompok kontrol. Kalau kontrol itu tidak diberi manipulasi apapun, kalau kelompok pembanding itu bisa diberikan manipulasi tapi tidak dengan cara yang sama. Tadi membaca. Kemudian treatment itu yang di variabel bebas tadi membandingkan ya antar kelompok terhadap DV-nya, DV-nya dibandingkan. Terus tadi ada proses random assignment-nya, ya kan? Siapa yang akan masuk dalam kelompok diskusi, siapa akan masuk dalam kelompok membaca. Responnya yang hasil bahasa Inggris yang diukur itu adalah variabel terikatnya. Ada pretest sebelum perlakuan dan ada post-test setelah perlakuan. Oke, itu ciri-ciri penelitian eksperimen. Em, karena eksperimen itu dilakukan pasti dalam kurun waktu tertentu, terus kemudian di situ juga banyak eh, proses yang mungkin terjadi selama selama dilakukan eksperimen gitu ya, sehingga ada beberapa yang harus kita perhatikan supaya menjaga bahwa eksperimen kita itu valid ya secara internal. Nah, apa sih yang harus kita perhatiin ya supaya
riset kita itu menjadi valid. Nah, ini adalah beberapa sumber invaliditas. Sumber-sumber yang bisa menyebabkan penelitian kita itu menjadi tidak valid. Ya. Pertama, history effect. History effect itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dalam periode eksperimen. Ya. Jadi secara historicalnya, apalagi kalau ini eksperimennya ini di, diberikan kepada hanya satu kelompok yang tidak diberi, yang sebelum diberi perlakuan diukur dan setelah diberi perlakuan diukur, sehingga ada proses sejarahnya, history effect-nya, skor yang diberikan sebelum diberi perlakuan dengan skor yang sudah diberikan setelah perlakuan, bisa jadi itu ada efek learning-nya. Karena sudah pernah diukur, sehingga kita diukur lagi masih ada inget, nah, gitu. Kemudian maturation effect. Maturation effect ini ketika kita melakukan eksperimen itu kan dalam kurun waktu tertentu, bisa jadi karena respondennya ini juga ada perkembangan di dalam diri subjek yang langsung berkaitan dengan atribut dari variabel dependent yang ingin diteliti. Jadi karena dia sudah lebih mature, maka variabel dependennya juga terpengaruh. Contohnya apa? Contohnya masalah misalkan social relationship misalkan, ya. Ketika kita ingin mengukur apakah eh, social relationship-nya anak, kemampuan berinteraksi sosial pada anak itu tergantung dengan pada eh, apa istilahnya ya, kemandirian, keberanian anak misalkan. Anak kalau masih kecil, kecenderungannya nggak terlalu berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasa, apa yang dia mau, gitu kan ya. Takut, malu-malu. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, orang udah semakin berani. Seiring dengan bertambahnya usia, dia sudah semakin mengenal orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia menjadi lebih ekspresif dan lebih berani menjalin relasi. Nah, ini adalah ada efek dari maturity tadi. Nah, ini yang juga bisa berdampak kepada hasil dari eksperimennya. Kemudian testing effect. Testing effect ini berkenaan dengan reaksi subjek terhadap proses eksperimen yang dapat memengaruhi penampilan mereka. Jadi reaksi terhadap pretestnya itu bisa saja memengaruhi post-testnya. Ketika dia diberi pretest, dia merasa nggak nyaman, dia nggak suka dengan tes yang dia kerjakan. Setelah diberi perlakuan, diberikan eksperimen, dan ketika di post test, dia menghadapi hal itu lagi. Bisa jadi dia keinget. Jadi kayak semacam history effect tadi. Jadi dia nggak suka di situ. And then kemudian instrumentation effects. Ini efek perubahan karakteristik atau prosedur penggunaan instrumen dalam eksperimennya. Jadi harus dipastikan ketika kita mengukur eksperimen, pretest dan post-testnya harus kita pastikan itu dalam administrasi tes yang sama. Jadi kalau pretestnya itu harus diukur di dalam kelas, maka post-testnya juga harus diukur di dalam kelas. Kalau pretestnya itu menggunakan paper and pencil, maka post-testnya juga harus paper and pencil. Nggak boleh pretestnya paper and pencil, kemudian post-testnya pakai G-form. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi harus hati-hati di sini. Jadi itu yang disebut sebagai instrumentation effect. Selection bias. Selection bias ini adalah bias ketika memilih subjek eksperimen. Makanya ada proses randomized assignment. Jadi untuk menempatkan responden pada kelompok eksperimen atau kelompok kontrol itu juga harus diacak. Bisa di lotre, bisa di oke yang kelompok ganjil masuk kelompok eksperimen, yang nomor genap masuk kelompok kontrol, bisa seperti itu. Tapi bukan sesuatu yang kita sengaja gitu. Kita tahu oh itu anak kayaknya bagus deh bahasa Inggrisnya. Udah masukin kelompok eksperimen deh. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian regression effect ini kaitannya dengan efek statistik ya. Kecenderungan bahwa mereka yang semula memperoleh skor tinggi untuk memperoleh skor mendekati rata-rata skor pada tes berikutnya. Jadi eh, ketika dia sudah mendapatkan tes yang pertama di pretest dan sudah mendapatkan skor tinggi, biasanya post-test dengan alat yang sama itu ada kecenderungan juga untuk mendapatkan skor yang tinggi. Jadi akhirnya ada garis regressionnya gitu. Ya, angka regressionnya antara pretest dan post-testnya. Mortality, ini
Karena proses eksperimennya itu berlangsung beberapa waktu, kita tidak bisa mengkontrol, tidak bisa mengendalikan ketika mungkin ada salah satu responden kita yang gugur. Entah pindah tempat, entah entah dia susah dihubungin, entah dia sudah nggak mau lagi gitu ya, nggak mau ngelanjutin proses eksperimennya, sehingga itu yang disebut sebagai maturity. Ada perubahan subjek selama periode eksperimen, perubahan respondennya. Kemudian interaction. Interaction ini eh, kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 faktor atau sumber invaliditas ya. Nah, kalau yang interaction itu ya berinteraksi antara 1 sampai 7 itu tadi. Bisa saja history effect berinteraksi dengan instrumentation effect. Itu juga malah akan semakin meningkatkan invaliditasnya. Oke, itu. Kemudian, nah ini yang tadi Mbak Gunin sampaikan terkait dengan random assignment. Ya, ya. Jadi tahap-tahap pemilihan subjek itu, teman-teman perlu diperhatikan di sini. Ketika teman-teman memiliki populasi di sini ya, terus kemudian kalian butuh sampel, maka di sini akan melakukan seleksi, pemilihan sampelnya, pakai teknik sampling yang sudah kalian terima materinya, baik probability maupun non probability, pakai purposive atau pakai random sampling dan seterusnya. Ketika sampel sudah terpenuhi, sudah ada nih kelompok sampelnya. Nah, ketika eksperimen, kita kan akan menugaskan satu subsampel pada kelompok subjek tertentu, satu subsampel lagi kelompok subjek yang lainnya. Nah, sampel yang tadinya satu kelompok, ini harus dipecah menjadi 2. Untuk masuk ke kelompok pertama dan kelompok kedua, itu ada yang disebut sebagai penugasan atau assignment, random assignment. Sehingga ketika kita berbicara terkait dengan uh, eksperimen, ya, maka di sini ketika saya akan menugaskan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, saya akan menggunakan random assignment. Ketika saya memilih sampel dari populasi menjadi sampel, maka itu akan menggunakan random selection atau seleksi random. Itu bedanya, sama-sama random, tapi kalau untuk menjadi sampel itu ada proses seleksi sampel. Kalau untuk memasukkan ke dalam kelompok eksperimen atau kelompok kontrol, dia adalah penugasan random atau random assignment. Oke, ini sekarang tadi kan sudah ada tuh pengkategorian ya jenis-jenis eksperimental. Nah, sekarang kita bicara yang pre-eksperimental. Jadi pre-eksperimental itu desainnya ada seperti ini nih. Ada 3 desain. One shot case tadi. Di eksperimen, ada treatmentnya, kemudian diobservasi, diukur. Nggak ada pembandingnya. Ini jelas sumber invaliditasnya banyak. Ya, ini. Tidak ada perbandingan, tidak ada perbandingan kelompok kontrol, mortality, maturity, dan history itu pasti akan muncul. One group pretest post-test. Ya. Ini pretestnya, ini treatmentnya, ini post-testnya. Masih mending nih. Ada perbandingan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Hanya sayangnya tidak ada kelompok kontrol. Ya. Nah, kalau ini tidak ada pretest post-test, tapi dibandingkan hasilnya antara kelompok yang diberi eksperimen dan kelompok kontrol. Ya. Tapi ini masih pre-eksperimental. Tidak bisa disebut sebagai eksperimen. Ini yang true eksperimental. True eksperimental itu ada proses random assignment, simbolnya R. Ini adalah proses random assignment. Yang paling baik itu adalah Solomon for Group. Oke. Solomon for Group ini gabungan antara pretest post-test control group dan post-test only control group. Dijadiin satu. Kalau pretest post-test control group, ada pretestnya diukur, ini eksperimennya, kemudian post-testnya. Tapi ada satu kelompok lagi yang tidak diberi perlakuan tapi diukur sebelum kelompok yang lain diberi perlakuan, dan kemudian post-testnya juga diukur. Kemudian ini dibandingkan. Nah, kalau ini diberi perlakuan tanpa pre, hanya post-test saja, tapi ada kelompok kontrolnya. Nah, ini yang keduanya. Ya. Itu true eksperimental. Nah, ini kuasi eksperimental.
Tidak ada random assignment di sini. Tidak ada simbol R, ya. Dia ini non-equivalent control group, ya. Ada pretestnya, eksperimennya, kemudian ada post-testnya. Kemudian ada juga di kelompok kontrolnya, tetapi tidak ada random assignment-nya. Jadi menjadi seolah-olah kayak eksperimental. Ini beberapa contoh menurut saya bisa nanti kalian baca. Materinya sudah Bunin share juga di Edlink untuk materi presentasinya. Ini good to know sebagai contoh bagaimana eksperimen dijalankan. Nah, sekarang kita bicara tentang desain yang kedua, yaitu survei. Survei desain ini karakteristiknya adalah satu, pasti dia pendekatannya non eksperimental ya, dan biasanya social science research itu menggunakan ini, seringnya menggunakan interview atau kuesioner. Kemudian yang pasti survei itu biasanya kuantitatif, tapi nggak jarang juga kualitatif, dan ini berkaitan dengan hal-hal yang nyata, hal-hal yang faktual gitu ya. Maksudnya apa hal-hal yang nyata, hal yang faktual itu? Ya contoh misalkan kita mau membangun pom bensin di satu daerah, terus kemudian kita melakukan survei. Oh ternyata di sini tuh nggak terlalu banyak kendaraan yang lewat. Jadi kayaknya nggak akan banyak yang beli. Apalagi 1 kilometer sebelumnya itu sudah ada pom bensin, misalkan. Sehingga ini kayaknya akan susah. Nah, itu real, ya, faktual. Itu adalah survei. Kemudian, tapi survei pun bisa juga menggambarkan opini, sikap, dan preferensi. Tidak harus hal-hal yang faktual. Dan somehow dia juga bisa memprediksi tentang perilaku yang nantinya akan muncul. Yang digunakan biasanya kuesioner atau satu kelompok sampel yang merepresentasikan dari populasi yang ada gitu ya. Nah, bisa saja survei itu limited, specific scope di apa namanya cakupan-cakupan tertentu, tapi bisa juga secara global, secara general gitu ya. Apakah survei itu bisa saja bias? Bisa banget. Ya, survei bisa saja bias. Apalagi kalau surveinya survei pesanan. Jadi siapa yang mendanai survei sehingga hasilnya itu kecenderungannya disesuaikan dengan sumber pendanaannya. Nah, itu menjadi yang sangat bias banget gitu ya. Ini beberapa topik yang sering kali digunakan ketika kita survei, mengukur demografis, mengukur sikap atau opini, mengukur perilakunya, mengukur motivasi atau personality, emotion, satisfaction, stress, dan lain sebagainya. Ini advantage-nya, pastinya ecological validity, terus kemudian partisipannya bisa sangat luas banget gitu ya, bisa dari wilayah A sampai wilayah B, memungkinkan banget untuk mengumpulkan jumlah data yang sangat besar, eh, lebih etik karena dibandingkan dengan eksperimen. Kenapa? Karena tidak memberikan perlakuan. Ya, kita melakukan eksperimen itu kalau perlakuannya positif dan itu menetap kepada responden aman. Tapi kalau perlakuannya negatif, misalkan diberi tontonan yang agresif, terus ternyata tingkat agresivitasnya meningkat, kemudian bagaimana kita mengembalikan pada perilaku yang sebelum diberi tontonan agresif? Nah, itu yang menjadi challenge dari eksperimen. Terus kemudian ini beberapa survei methods ya, beberapa metode, bisa mail, bisa personal interview, bisa telepon interview, bisa internet survei gitu ya. Setiap metode pasti ada advantages dan disadvantages-nya. Oke, ini yang mail surveys. Ya pastinya kalau melalui email tuh kita bisa langsung blast gitu ya ke mailing list, ke grup-grup email gitu ya. Dan otomatis kita akan mendapatkan eh, waktu yang singkat, yang cepat gitu ya. Hanya memang permasalahannya adalah di respon rate. Tidak semuanya akan membalas email yang di blast itu. Oke. Kemudian personal interview lebih lama waktu yang digunakan, tetapi paling tidak kita benar-benar memastikan bahwa responden yang kita jadiin orang yang kita jadiin responden di dalam survei kita itu memang
akurat datanya memang dari responden yang sudah ditentukan gitu ya. Terus kemudian telepon interview ini juga relatif mudah, relatif cepat dalam pengumpulan datanya. Hanya kadang eh, memilih nomor telepon yang mana yang akan kita hubungi itu yang susah, ya kan? Selection biasnya, respon rate-nya juga nggak semua orang mau menerima apa, mengangkat telepon dari nomor yang tidak kita kenal. Dan kadang interviewernya juga bias, bisa jadi dia ketika menanyakan surveinya itu tidak sesuai dengan administrasinya, tidak sesuai dengan aku, tapi dia berimprovisasi misalkan, sehingga hasilnya berbeda. Internet survei ini efisien, sangat low budget, terus kemudian juga sampel yang besar itu sangat potensi banget. Hanya pasti akses to internet itu menjadi salah satu challenge. Apakah semua responden punya kesempatan untuk itu? Willingness to responnya juga sama. Kemudian lack of control over research environment. Jadi kita tidak bisa mengontrol pada situasi dan kondisi apa dia menjawab pada saat survei itu diberikan. Nah, eh, beberapa cara untuk meningkatkan respon rate itu adalah gini. Satu contoh lah ketika saya melakukan research dan kemudian saya menyebarkan link kuesioner saya ke WA group, biasanya yang respon dikit. Ketimbang saya hubungin satu persatu, biasanya yang saya hubungin itu kemudian langsung ngerespon. Seringkali seperti itu, artinya sama. Perlu diberikan personal touch. Jadi ketika memang tujuan surveinya itu ada kepada orang yang kalian kenal ya langsung sebutin aja. Dear Susi misalkan. Nggak usah pakai Dear Student. Nah, student itu kan berarti umum ya. Orang menjadi tidak merasa spesifikkan gitu ya. Oke, nah ini ada cross sectional survei riset design itu ada 3 tipe. Ada cross sectional, ada successive independent sample design, dan ada longitudinal design. Ini yang cross sectional itu ya kita hanya mengambil data pada satu waktu, udah itu aja. Jadi misalkan nih saya ngambil data dari tanggal 1 sampai tanggal 10, udah di situ aja, one stop aja. Ya, jadi hanya at one time itu aja mengambil data, kalau sudah terkumpul ya udah itu yang saya analisis. Itu cross sectional. Kemudian yang disebut sebagai successive independent sample design ini series dari cross sectional ya. Jadi misalkan nih saya sampelnya ada di SMA, saya ambil tanggal 1 sampai tanggal 5, ada di SMP, saya ambil tanggal 6 sampai tanggal 10, ada di perguruan tinggi, saya ambil tanggal 11 sampai tanggal 15. Semuanya adalah cross sectional tapi di 3 apa namanya? Selected responden yang berbeda. Itu suksesif. Kemudian kalau longitudinal itu di satu kelompok individu yang sama tapi dilakukan proses penelitiannya yang panjang dalam waktu yang lama, jangka waktunya lama. Lamanya tuh berapa? Biasanya sampai terjadi perubahan kayak tugas perkembangan, seperti misalkan dari anak SD sampai ke SMP, atau kemudian dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP, itu kan pasti perubahannya berbeda-beda ya, pengalaman-pengalamannya. Ini dia teliti terus-terusan. Sampelnya sama. Ya, oke. Tuh, itu longitudinal. Nah, kemudian kalau yang seperti tadi sudah disebutkan sebelumnya, instrumen yang digunakan bisa saja yang paling sering atau yang paling sering digunakan itu adalah kuesioner. Kemudian kalau kita bicara reliabilitas, ini cara reliabilitas itu adalah konsistensi. Bagaimana kita meningkatkan konsistensi atau keajikan dari si survei ini, dari instrumen kita. Ya pastinya kita harus meningkatkan itemnya, kemudian variasi dari individunya juga harus kita tambah sehingga skornya itu nanti akan banyak variasinya. Kemudian kita juga harus memastikan tidak banyak distraction ketika proses pengerjaannya dan instruksinya jelas. Ya, tapi yang perlu teman perhatikan bahwa ketika kita bicara sebuah measurement, measurement tuh bisa saja dia reliable tapi sebetulnya nggak valid.
dia ajak, dia konsisten, tapi tidak mengukur apa yang mau diukur. Ya, nanti itu silahkan dicek kembali di bagian reliability. Atau nanti kita bahas pada saat membaca tentang measurement. Ya, ini disadvantages-nya, ya, less internal validity karena lack of control. Ini hanya berupa data yang dari self-report karena kuesioner. Kemudian ke potensial low compliance rates. Jadi ketika menjawab kuesionernya itu untuk compliant itu kecenderungannya rendah. Kemudian desain yang berikutnya adalah korelasional design. Apa sih korelasional design itu? Nih, ya. Ini nanti yang akan kita capai dengan belajar correlational design. Yang pasti ketika kita bicara tentang correlational research, peneliti itu ingin melihat secara statistik, ya, apakah satu kelompok atau satu variabel itu berkorelasi dengan variabel lain pada satu kelompok tertentu. Ya. Apakah hanya 2 set skor? Enggak. Ya, bisa banyak. Bisa korelasi satu atau dua variabel terhadap variabel Y, bisa hanya satu variabel terhadap variabel Y atau variabel terikat. Nah, intinya di sini akan melihat korelasionalnya. Nih, kapan kita akan menggunakan korelasional design? Ya pasti ketika tujuan penelitian kita adalah untuk mengetahui korelasi antara dua atau lebih dari satu variabel. Ya, kita akan memprediksikan outcome-nya. Apakah benar satu variabel tertentu itu akan berdampak kepada variabel yang lainnya. Ya, secara umum ketika responden kita, data kita itu normal dan mengekspresikan relationship yang linear, maka yang paling sering digunakan adalah product moment correlation coefficient atau Pearson coefficient. Ya, Pearson correlation coefficient. Itu. Ini kalau dia menggunakan data-data yang normal atau interval. Nah, ini beberapa perkembangan, ya, perkembangannya dari correlational research design. Saya pikir ini teman-teman bisa baca sendiri ya, kalau bicara tentang sejarahnya itu, prosesnya seperti apa. Nah, sementara kalau ini bicara terkait dengan jenis atau tipe dari correlational design. Yang pertama adalah explanatory design. Korelasi dua atau lebih dari variabel, kita ngumpulin data pada satu waktu, ya pada satu di saat yang sama. Kemudian semuanya dianalisis dari sumber single group tadi. Terus kemudian skornya tadi, kemudian ada yang mencerminkan skor variabel A dan variabel B, dan kemudian kita korelasikan sehingga kita bisa melakukan proses correlation statistiknya seperti apa dan kemudian interpretasinya seperti apa. Gimana ceritanya supaya correlation design ini bisa menjadi prediction design? Ya, sehingga kalau yang tadi itu masih korelasi aja, variable independent dan variable dependent, explanatory, tapi kalau ini sudah prediction, maka ada satu variabel yang disebut sebagai prediktor, yaitu variabel bebasnya disebut sebagai prediktor. Variabel terikatnya disebut sebagai kriterion. Ketika kita berbicara prediction, maka variabel prediktor ini akan bisa memberikan prediksi perubahan yang terjadi pada variabel kriterion itu. Jadi ketika variabel bebas, variabel prediktornya itu mengalami kenaikan, penambahan skor misalkan, maka apakah kriterionnya, variabel kriterionnya itu juga mengalami penambahan atau justru mengalami penurunan atau tidak terjadi apa-apa. Nah, ini yang bicara tentang prediction design, ya. Nah, biasanya tujuannya ya pasti untuk forecast, ya. Kedepannya performance-nya seperti apa. Nah, ini scatter plot, ya, gambaran dari prediction. Ini ada dari skor penggunaan internet dalam 1 minggu dan ada depression score-nya. Nah, ini menjelaskan bahwa semakin banyak waktu yang digunakan dalam menggunakan internet, depression score-nya itu juga semakin tinggi.
Nah, ini yang disebut sebagai prediktor tadi. Prediktornya adalah di hours of internet use, kriterionnya adalah depression score-nya. Tanda ini, yang garis abu-abu, ini menandakan linearnya. Linear itu, linear positif itu berarti semakin naik, semakin tinggi prediktornya, maka semakin tinggi juga kriterionnya. Itu. Nah, ini adalah matrix correlation. Ya, correlation matrix. Jadi ketika kita mendisplay hasil penelitian kita, kalau kita melakukan penelitian ada 6 variabel ini, maka ini adalah matrix correlation-nya. Nah, tugas kalian ini untuk membaca nih. Ya, silakan nanti diberikan komentar di dalam komen di apa? Kan nanti ini saya upload ke Adlink ya, di bawahnya kan ada komen-komen gitu. Silakan nanti teman-teman berkomentar. Minus 3033 ini apa artinya? Terus ada bintang 2 ini apa artinya? Terus ini adalah memberikan informasi korelasi antara apa dan seterusnya. Nah, nanti tugas kalian ini. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan korelasi, ya, paling tidak kita akan punya 3 informasi. Pertama, direction atau arah, yaitu positif atau negatif. Yang kedua adalah bentuknya, linear atau non-linear. Dan yang ketiga, kekuatannya, size of coefficient-nya. Ini terlihat dari koefisien korelasinya. Ini akan memberikan kekuatan korelasi, informasi kekuatan korelasinya. Nah, ini adalah positif linear, yang A ini. Yang B adalah negatif linear. Yang C ini adalah no correlation. Nah, ini adalah penggambaran. Kalau negatif linear ini semakin besar, ini ya, semakin besar X-nya, semakin kecil Y-nya. Kalau ini semakin besar X-nya, semakin besar juga Y-nya. Dan kalau ini tidak memberikan informasi ada keterkaitan. Dia zero correlation. Ini negatif 68, ini plus 75. Ini yang bentuknya. Ada yang curvilinear, ini ada yang non-linear, ya. Ini yang non-linear tuh bentuknya seperti ini, ya. Ada yang positif, ada yang negatif, dan ini yang di zero. Oke. Nah, kalau kita berbicara non-linear, maka yang biasanya sering kita munculkan adalah Spearman row. Terus kemudian ini karena datanya adalah ordinal. Terus kemudian point biserial. Point biserial ini karena ada korelasi antara continuous interval data dan dikotomi. Jadi ada satu variabelnya bentuknya dikotomi, biasanya variabel bebasnya. Atau V coefficient, keduanya adalah bentuknya dikotomi atau categorical. Nah, ini adalah kekuatan dari korelasi. Jadi kalau dari bukunya Creswell tahun 2005, tapi saya pikir yang terbaru juga masih sama ya. Jadi kalau kita menemukan korelasi itu 0,2 sampai 0,35, maka kita akan mengkategorikan itu sebagai slight relationship. Ringan aja hubungannya. Kalau 0,35 sampai 0,65 itu terbatas untuk memprediksi. Sudah bisa, tapi sangat terbatas prediksinya. Tapi ketika 0,66 sampai 0,85 itu bisa dikategorikan akan kemungkinan memberikan prediksi yang bagus gitu. Ya, kalau prediksi itu kalau statistik itu R square. Pearson itu hanya R. Jadi ketika dikuadratkan itu menjadi informasi prediction. Nah, 0,86 ke atas itu sebuah konstruk validity yang bagus. Ya, biasanya ini secara tes reliabilitasnya juga bagus dia. Oke, itu kekuatan dari makna dari si asosiasi. Ya. Ini adalah ketika kita berbicara ada multiple variable analysis, salah satunya adalah partial correlation. Nah, ini partial correlation ini yang pertama yang kita jelaskan di sini tapi kaitan dengan mediating variable. Jadi ketika kita melihat ada pengaruh, ada korelasi antara time on text dengan achievement, kemudian ada korelasi antara motivation dengan time on text, dan ada korelasi dengan motivation dengan achievement.
Ketika ketiga variabel ini saling berkorelasi, ini ada irisannya, maka di sini kita bisa menduga akan ada variabel mediator. Ada proses mediasi di situ. Ya. Mediasinya bagaimana? Artinya ketika time task ini berbicara dengan achievement, korelasi terhadap achievement, ternyata hasilnya 0,5 atau sedikit. Ketika melibatkan motivation, antara time on task dan motivation, itu mungkin akan menjadi lebih besar korelasinya, pengaruhnya. Nah, itu yang disebut sebagai mediation. Ini simple regression line seperti yang tadi sudah dibahas ketika kita ini hours of internet use dan depressionnya. Ini adalah garis linearnya. Oke. Terus kemudian stepnya gimana cara kita melakukan correlation study, correlational study yang pasti kita akan merumuskan terlebih dahulu bahwa desain penelitian kita memang desain korelasional ya. Tujuan penelitiannya tujuan korelasional, kemudian mengidentifikasi responden kita seperti apa, kemudian diukur responden kita itu dengan 2 atau 3 pengukuran, kemudian dikoleksi datanya dikumpulkan, dianalisis datanya, hasil analisisnya diinterpretasikan, baru kemudian kita melakukan proses uji tes hipotesis atau hipotesis testing. Apakah hipotesis mana nih yang tersupport oleh data kita? Nah, ini kalian pasti sudah tahu. Silakan dibuka kembali di statistiknya. Terus kemudian ketika kita ingin mengevaluasi korelasi studi kita itu sudah benar atau belum gitu ya. Tadi bahwa korelasi itu adalah ada negatif dan positif, ada linear dan non-linear, dan ada kekuatan korelasinya. Kekuatan korelasi itu bergerak antara -1, 0, sampai +1. Kalau kalian menghitung korelasi dan hasilnya -1, sekian, atau +1, sekian, itu udah pasti salah. Karena koefisien korelasi itu nggak pernah kurang dari -1 dan nggak pernah lebih dari +1. Itu salah satu evaluasi yang pertama. Kemudian kita juga bisa melihat nih, apakah koefisien dari relationship-nya itu sudah sesuai atau enggak dengan indikator dari penerimaan atau indikator dari konfirmasi hasil penelitian kita. Kita lihat p-value-nya, effect size-nya, atau kemudian koefisiennya. Jadi kalau kurang dari 0,05 ya berarti signifikan. Kalau lebih dari 0,05 berarti korelasinya enggak signifikan. Oke. Ini masih lanjutannya. Yang pasti ini beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita akan mengevaluasi studi korelasi itu sendiri. Nah, setelah korelasi kita bicara tentang komparatif. Komparatif itu membandingkan. Jadi bagaimana kita ngelihat satu kelompok satu dibandingin kelompok yang lainnya. Biasanya kita menyebutnya sebagai uji beda. Gitu ya. Nah, bisa menggunakan eksperimen, bisa menggunakan non-eksperimen. Eksperimen jelas tadi udah kita bahas gitu ya. Apakah kita bisa menggunakan perbedaan hasil belajar bahasa Inggris pada kelompok yang menggunakan metode belajar diskusi dan menggunakan metode belajar membaca misalkan seperti itu. Nah, kalau yang non eksperimen bagaimana? Non eksperimen ini kita tidak memberikan perlakuan. Jadi misalkan saya ingin membandingkan prestasi belajarnya mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Itu lebih bagus mana? Nah, ini adalah komparasi juga. Jadi saya lihat IP-nya, kemudian saya ukur yang kelompok laki-laki dan saya ukur yang kelompok perempuan, rata-ratanya gimana, kemudian saya uji melalui tes misalkan. Nah, itu kalau ternyata hasilnya berbeda secara signifikan, bisa jadi kita melihat bahwa ternyata ada perbedaan indeks prestasi belajar pada laki-laki dan perempuan. Oke, ini kurang lebih penjelasannya sama, ya. Nah, ini satu tambahan dari saya. Ketika teman-teman hendak memilih teknik statistik yang benar tuh seperti yang tepat itu apa? Pertimbangannya adalah teman-teman harus ngelihat satu jenis datanya, jenis data dari setiap variabelnya, ya. Terus dia itu masuk parametrik atau non parametrik. Kalau dia nggak normal berarti masuk ke non parametrik. Sebarannya normal atau enggak. Setiap uji ini pasti ada
uji normalitasnya. Ya, jadi misalkan nih, variabel IV-nya adalah interval atau continuous, variabel DV-nya adalah interval atau continuous dengan jumlah sampel yang memenuhi standar sehingga bisa diuji normalitasnya, maka kita bisa menggunakan Pearson coefficient correlation dan juga bisa menggunakan regression coefficient. Tapi ketika dia nggak normal, kita bisa menggunakan Spearman-Rao dan Kendall-Stowe. Dan begitu seterusnya. Itu cara membacanya. Tapi di sini harus kita lihat dulu nih yang di atas nih. Ya, IV-nya itu bentuknya apa, DV-nya bentuknya apa, dan begitu seterusnya. Yang di bawahnya ini adalah menentukan pilihan dari teknik analisis datanya. Ini lebih konkret lagi, sampai ada moderasi dan mediasi gitu ya. Silahkan nanti ini dibaca, ini yang menjadi pemilihan kita juga. Jadi apa aja sih sebetulnya kalau saya ingin menggunakan korelasi Pearson, maka apa yang saya lihat di sini. Kalau saya ingin menggunakan independent t-test, apa sih syaratnya? Kita lihat di sini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Action Research Design mungkin saya tidak akan bahas secara spesifik. Kenapa? Karena kita tidak akan menjalankan ini, namun saya akan mencoba menyampaikan secara singkat. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Action Research Design, itu adalah tujuannya untuk memberikan solusi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran. Jadi sebetulnya permasalahannya itu apa, terus solusinya bagaimana. Ya, itu adalah action research. Jadi memang untuk applied gitu ya. Terus kemudian ini kapan kita menggunakan? Ketika kita ada permasalahan psychological atau educational problem yang harus dipecahkan. Kemudian ketika edukator merefleksikan bagaimana cara mereka melaksanakan kegiatannya, melaksanakan aktivitasnya. Dan intinya adalah ini benar-benar berbasis eh, aplikasi, berbasis tindakan ya yang dia lakukan. Itu adalah action research. Dan bagaimana sih action research itu di, berkembang? Ini sejarahnya gitu ya. Bisa dilihat ini mulai dari 1970 sampai sekarang gitu ya. Oke, nah ada yang sifatnya praktikal, ada yang sifatnya partisipatory, ya. Jadi kalau praktikal itu ya memang untuk praktis aja, untuk tujuan-tujuan pengembangan alat ukur, untuk tujuan-tujuan pengembangan proses pembelajaran, untuk mengimplementasikan rencana yang sudah ada, untuk melihat bagaimana si guru itu mengimplementasikan eh, pelajaran yang dia dapat seperti itu. Atau partisipatory, ya. Ini meluatkan kolaborasi antara si periset dengan yang diriset, ya, partisipatif. Jadi dia melakukan penelitian tapi juga dia involve di dalam kancah risetnya dia itu. Dia tidak hanya bertindih, tidak ada standing di depan sebagai seorang peneliti, tapi dia juga terlibat langsung di situ. eh ini alurnya, jadi mengidentifikasi fokusnya, ngumpulin data, kemudian dianalisis dan mendevelop rencananya seperti apa, action plan-nya. Ini spiralnya, dan ketika action plan-nya udah muncul, dia otomatis dia akan ketemu lagi nih gagasannya. Atau ketika action plan bisa aja langsung ke collect data, ya. Ini prosesnya. Oke, terus kemudian participatory action research ini penjelasannya lebih lebih konkret, tapi kurang lebih sebetulnya sama dengan yang tadi Mbak Nin jabarkan gitu ya. Terus ini simple clue-nya, tanda-tanda sederhananya. Jadi think, look, and act. Ya, jadi kita pikirkan sebetulnya apa sih yang terjadi, kemudian kita lihat di lapangannya seperti apa, kemudian kita akan melakukan apa. Seperti itu. Terus kemudian ini karakteristiknya ya dari action research itu pasti practical fokus ya. Tujuannya adalah ke praktis. Kemudian edukator researcher ini eh, ya dia untuk praktis untuk dirinya sendiri aja atau bisa kolaborasi gitu ya. Dinamik prosesnya, plan of actionnya juga jelas dan ada peluang untuk dia bisa sharing risetnya seperti apa. Nah,
Ini penjelasan terkait dengan practical focus, nanti bisa dibaca sendiri menurut saya. Ya, terus ini adalah eh, ketika kita bicara study of the educator researcher's own practice itu biasanya self reflektifnya dia gitu. Dia merefleksikan sebetulnya seperti apa sih dia caranya ngajar, anak-anak yang menerima pembelajaran seperti apa dan lain sebagainya. Ini kolaborasi dari semuanya, mulai dari student. Ini contohnya yang di edukasi ya. Jadi bukan bukan berarti harus begini. Ini contohnya aja gitu ya. Terus kemudian dynamic proses ya karena tadi spiralnya ya sehingga dynamic. Terus kemudian ada plan of action menemukan rencana aksinya seperti apa dan kemudian bicara terkait dengan sharing riset ini. Risetnya bisa dilakukan bersamaan dengan yang lainnya gitu ya. Terus problemnya yang sering muncul biasanya ketika mengidentifikasi permasalahan, collecting data, evaluating existing data, dan taking action, ini pasti akan eh, memberikan beberapa apa, masing-masing ada permasalahan gitu ya yang muncul gitu. Ketika identifying problem bisa jadi kita nggak fokus. Ketika kita nggak fokus, collecting datanya juga nggak pas. Kalau datanya nggak bagus, evaluasinya pasti juga nggak benar. Artinya akhirnya apa? Actionnya juga nggak pas gitu sehingga semuanya itu harus dialah dari identifying problemnya yang jelas gitu ya. Ini kemudian step untuk conduct risetnya ya pasti kita memilih terlebih dahulu desainnya akan seperti apa, problem permasalahannya seperti apa, lokasinya di mana dan mengidentifikasi apa informasi yang akan kita kumpulkan di situ. Nah, ini ada 3 I. Paling gampangnya adalah experiencing, silahkan dialami, inquiring, berarti kita bertanya, dan kemudian yang terakhir examining. Kita menggunakan dan using and making records. Jadi data-data yang ada sebelumnya itu kita examine, kita latih, kita uji, kita analisis. Jadi ini action research, teknik pengumpulan data dari untuk penelitian action research. Oke, eh, ini stepnya ketika kita melaksanakan action research. Jadi implementasi data collectionnya seperti apa, menganalisis data, kemudian action plan-nya dikembangkan. Setelah dapat analisis data, baru kemudian mengimplementasi dari plan-nya dan merefleksikannya seperti apa. Ini beberapa pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk mengevaluasi action research yang kalian lakukan. Ini juga masih lanjutannya. Dan saya pikir itu materi kita yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Selamat mempelajari dan selamat mengkaji kembali dari materi yang ada.